Hai, welcome back to Science Class with Bunda Sophie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merangkai sistem dari automatic water spray. Yang namanya otomatis harus ada trigger atau stimulus. Untuk alat ini kita akan menggunakan termostat atau sensor suhu. Jadi trigger atau stimulus dari alat ini adalah suhu. Saat suhu lingkungan menunjukkan titik tertentu, alat ini akan menyiram tanaman kalian secara otomatis. For your information, untuk alat ini menggunakan listrik dari PLN sebagai sumber tegangan. Tapi kalian juga bisa menggunakan baterai sebagai sumber tegangannya. Trigger dari alat ini berupa suhu. Karena kita menggunakan sensor suhu atau termostat. Output dari alat ini adalah submersible pump. Submersible pump akan menggerakkan air yang akan menyiram tanaman kalian. Sekarang yuk kita buat sistemnya dulu. Yang kalian butuhkan ada adaptor, ada selang, ada submersible pump, ada termostat, dan ada selotip hitam. Kita keluarkan dulu termostat dari plastiknya. Termostat merupakan sensor suhu. Seperti ini ya. Selanjutnya, pasangkan detektor suhu ke soket putih yang ada pada modul termostat. Seperti ini. Make sure nggak lepas ya. Sekarang coba perhatikan modul termostat kalian atau modul sensor suhu kalian. Perhatikan bagian yang dilingkari. Bunda akan mulai dari yang paling kanan. Ada GND yang bermuatan negatif. GND ini harus dihubungkan dengan sumber tegangan yang bermuatan negatif atau dengan output yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada plus 12V yang merupakan muatan positif, jadi harus dihubungkan dengan sumber tegangan yang bermuatan positif. Selanjutnya ada K0 yang juga bermuatan positif. K0 ini harus dihubungkan dengan output yang bermuatan positif. Selanjutnya kita ambil adaptor yang bentuknya kayak charger. Nah, kita lihat bagian ujungnya itu bisa diputar, bisa dibuka ya. Ada bagian positif dan negatif. Pada ujung soket adaptor terdapat bagian-bagian yang menunjukkan positif dan juga negatif. Bagian positif dari soket adaptor ini harus dihubungkan dengan plus 12V pada sensor. Sedangkan bagian negatif dari soket adaptor ini harus dihubungkan dengan GND pada sensor. Kita pasang. Yang ini GND ya. Nah, yang ini plus 12V. Pasangkan. Pekatkan dengan menggunakan obeng. Kalau kalian nggak ada obeng, kalian bisa menggunakan benda lain yang kira-kira bisa memutarkan si baut atau si emurnya. Putar terus sampai kenceng ya, sampai nggak bisa lepas. Tuh. Kalau udah, sekarang kalian siapkan submersible pump. Seperti ini ya. Dan juga selang. Kita akan pasangkan selang ujungnya ya ke bagian submersible pump yang tegak lurus seperti ini. Selanjutnya kita akan memasangkan bagian dari sensor suhu ini ke soket yang ada pada submersible pump. Pada kabel dari submersible pump ada bagian yang berwarna merah dan juga ada bagian yang berwarna hitam. Yang merah itu adalah yang positif dan yang hitam itu adalah yang negatif. Masih ingat harus kemana dihubungkannya? Positif dan negatif dari submersible pump.
Nah, di sini submersible pump berperan sebagai output. Jadi, bagian hitam dari kabel submersible pump harus dihubungkan dengan GND dari modul sensor. Tinggal dicolokin aja. Kemudian, bagian merah dari kabel submersible pump harus dihubungkan dengan K0 pada modul sensor. Tinggal colokin kayak gini. Make sure nggak lepas ya. Nah, sip. Jadi, GND akan terhubung dengan bagian negatif dari adaptor dan terhubung dengan bagian hitam dari submersible pump. Kemudian, bagian plus 12V akan terhubung dengan bagian positif dari adaptor. Terakhir, bagian K0 akan terhubung dengan bagian merah dari submersible pump. Bagian positif ya. Selanjutnya, kita akan menambahkan isolator berupa solatip hitam di atas sambungan-sambungan yang sudah kita buat atau di atas soket-soket yang sudah kita pasang, agar melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Make sure tidak ada bagian silver yang terlihat dan soket kalian menempel dengan sempurna. Hati-hati menggunakan cutternya ya, jangan sampai terluka. Dan make sure semua soket yang kalian pasang terlindungi oleh selotip hitam. Jika sudah, it's testing time. Waktunya menguji coba sistem yang sudah kalian buat. Pasangkan kembali adaptor yang seperti charger ke soket yang sudah terhubung ke sistem sensor kalian. Kemudian kalian cari stop kontak atau sumber tegangan. Colokan. Jika lampu pada adaptor kalian menyala dan muncul angka pada sensor suhu kalian, it's going well. Kemudian, pegang detektor suhunya. Jika angka pada layarnya naik, maka sensor kalian berfungsi. Jika sudah sampai pada suhu 32 derajat, akan muncul bunyi. It means you are success to make a system of automatic water spray. Setelah berhasil membuat sistemnya, coba kalian pelajari bagaimana cara kerja dari alat ini. Kemudian, bagaimana arus listrik mengalir pada automatic water spray ini. So, that's it. Hope you enjoy the video. See you!